Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan pasal riba. Ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengantar ekonomi Islam. Sebelumnya perkenalkan, saya Azizah Ayuning Tias, NIM 2108205029 dari jurusan Akuntansi Syariah semester 2 dari kelas A. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada pembahasan materi. Untuk materi pertama yaitu ada riba. Pengertian pertama ada pengertian riba. Dalam pengertian bahasa, riba berarti tambahan. Makna tambahan dalam riba adalah tambahan yang berasal dari usaha yang haram yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Pengertian riba di dalam kamus adalah kelebihan atau peningkatan atau surplus. Tetapi dalam ilmu ekonomi, riba merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh si pemberi peminjam dari si peminjam. Dalam Islam, riba secara khusus menunjuk pada kelebihan yang diminta dengan cara yang khusus. Kata riba dalam bahasa Arab dapat berarti tambahan meskipun sedikit di atas jumlah uang yang dipinjamkan, hingga mencakup sekaligus riba dan bunga. Riba dalam hal ini semakna dengan kata usuri dalam bahasa Inggris, yang dalam penggunaan modern berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang mencekik. Kamus Lain memberikan makna komprehensif yang mencakup sebagian besar definisi otentik awal dari kata riba. Menurutnya, istilah riba bermakna meningkatkan, memperbesar, menambah, tambahan yang terlarang, menghasilkan lebih dari asalnya, mempraktikkan peminjaman dengan bunga atau yang sejenisnya, kelebihan atau tambahan di atas jumlah pokok yang dipinjamkan atau dikeluarkan. Riba adalah tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Para ahli ekonomi muslim menyebutkan bahwa setiap transaksi kredit atau tawar-menawar dalam bentuk uang atau lainnya dianggap sebagai transaksi riba apabila mengandung 3 unsur berikut. Yang pertama, kelebihan atau surplus di atas modal pinjaman. Yang kedua, penetapan kelebihan ini berhubungan dengan waktu, dan yang ketiga, transaksi yang menjadi syarat pembayaran kelebihan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu salah satu dasar pemikiran utama yang sering dikemukakan oleh para cendekiawan muslim adalah keberadaan riba dalam ekonomi merupakan bentuk eksploitasi sosial dan ekonomi yang merusak inti ajaran Islam tentang keadilan sosial. Dalam fikih muamalah, riba berarti tambahan yang diharamkan yang dapat muncul akibat utang atau pertukaran. Menurut Wahid Abdus Salam, riba adalah tambahan terhadap uang pokok tanpa ada transaksi pengganti yang diisyaratkan. Untuk yang selanjutnya yaitu terjadi perbedaan dalam pendefinisian riba oleh para ulama fikih. Yang pertama oleh golongan Hanafi. Definisi riba dalam golongan ini merupakan suatu kelebihan tanpa adanya imbalan pada takaran dan timbangan yang dilakukan antara pembeli dan penjual di dalam tukar-menukar. Yang kedua yaitu golongan Syafi'i. Riba adalah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukurannya waktu dilakukan transaksi, atau dengan penundaan waktu penyerahan kedua barang yang dipertukarkan salah satunya. Untuk yang ketiga yaitu golongan Maliki. Golongan ini mendefinisikan riba hampir sama dengan definisi golongan Syafi'i, hanya berbeda pada ilatnya. Menurut mereka, ilatnya ialah pada transaksi, tidak kontan pada bahan makanan yang tahan lama. Untuk yang selanjutnya itu ada golongan Hambali. Pada golongan ini, riba menurut syara adalah tambahan yang diberikan pada barang tertentu. Barang tertentu tersebut adalah yang dapat ditukar atau ditimbang dengan jumlah yang berbeda.
Tindakan semacam inilah yang dinamakan riba selama dilakukan dengan tidak kontan. Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa riba adalah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari akad perekonomian seperti jual beli atau utang piutang dan penjual terhadap pembeli atau dari pemilik dana kepada peminjam dana, baik diketahui bahkan tidak diketahui oleh pihak kedua. Riba dapat pula dipahami hanya sebatas pada nilai tambah dari nilai pokok dalam suatu akad perekonomian. Yang selanjutnya itu ada macam-macam riba. Pada dasarnya riba adalah sejumlah uang atau nilai yang dituntut atas uang pokok yang dipinjamkan. Uang tersebut sebagai perhitungan waktu selama uang tersebut dipergunakan. Perhitungan tersebut terdiri dari 3 unsur, yaitu tambahan atas uang pokok, tarif tambahan yang sesuai dengan waktu, pembayaran sejumlah tambahan yang menjadi syarat dalam tawar-menawar. Pada kelompok utang piutang, riba terbagi menjadi 2. Yang pertama ada riba qard. Riba qard adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang. Riba qard atau riba dalam utang piutang sebenarnya dapat digolongkan dalam riba nasi'ah. Riba semacam ini dapat dicontohkan dengan meminjam uang 100.000 lalu diisyaratkan untuk memberikan keuntungan ketika pengembalian. Yang kedua yaitu riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada tepat waktu yang ditetapkan. Kesimpulan dari video ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya riba adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti kelebihan atau tambahan. Namun dalam konteks syariah Islam, arti riba adalah mengerucut pada kelebihan dari pokok utang. Kelebihan dari pokok utang inilah yang membedakan riba dengan transaksi jual beli yang dikenal dengan ribun atau laba. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Ibu Maria Ulfa selaku dosen penguji dari mata kuliah Pengantar Ekonomi Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.